Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Sefani Nur Alisa. Saya dari S1 Pendidikan Biologi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Analisis Minat Belajar Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Daerah kelas 8 di SMP Laboratorium Malang. Oke, pernahkah kalian memperhatikan teman atau adik-adik kalian itu di media sosial itu sering banget mengundangkan bahasa slang atau bahasa gaul kekinian? Nah, jadi suara bahasa daerah kita itu mulai meredup. Jadi ini adalah masalah yang sangat lumayan serius karena ancaman nyata yang serius bagi identitas nasional kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang. Jadi apa sih yang penting dari riset ini? Jadi bahasa daerah itu bukan sekedar dialek ya, tapi tameng atau filter yang menyaring budaya asing di era globalisasi kita menurut Aprila 2006. Namun faktanya ada gap atau celah besar. Teknologi maju pesat, tapi praktik budaya hariannya itu menurunkan minat belajar secara drastis. Oleh karena itu, saya melakukan riset di SMP Laboratorium Malang untuk melihat sejauh mana siswa ini di kelas 8 masih memiliki minat terhadap bahasa daerah mereka. Ketujuan penelitian. Jadi, berangkat dari konteks tersebut, saya memiliki 3 tujuan penelitian, yaitu melakukan analisis untuk memetakan tingkat minat belajar bahasa daerah secara akurat. Yang kedua adalah mengevaluasi dengan meninjau 4 indikator utama, yaitu kesenangan, keterlibatan, ketertarikan, dan perhatian siswa. Kemudian dari sini saya akan memberikan solusi yang untuk merancang pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Sekarang kita masuk ke the core atau inti penelitian ini. Jadi kita mulai dari pendekatan metodenya dulu. Di sini saya menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Saya melibatkan 27 siswa kelas 8 SMP Laboratorium Malang. Kemudian saya membagikan angket dengan skala Likert dari 1 sampai 4. Kemudian angket ini berisi 16 pertanyaan yang mencakup semua dimensi minat belajar yang kemudian saya analisis menggunakan skor rata-rata atau MEAN. Ternyata hasilnya cukup mengejutkan teman-teman, yaitu data menunjukkan minat belajar siswa itu berada di persentase 75% yang dikategorikan tinggi secara umum. Jadi secara keseluruhan itu minat mereka itu masuk dalam kategori tinggi, di mana siswa itu masih peduli, mereka masih mau belajar bahasa daerah. Namun mari kita bedah datanya. Angka tertinggi di sini menunjukkan 79%, di mana mereka memusatkan perhatian ke pembelajaran bahasa daerah. Namun lihat angka yang paling kecil persentase, yaitu perasaan senangnya, di mana di situ ada di 71,3%. Jadi meskipun masih di kategori tinggi, namun dia adalah angka terkecil. Mereka memperhatikan karena disiplin sekolah, tapi apakah mereka merasa senang saat melakukannya? Ini membawa kita ke the impact. Jadi siswa itu sudah memberikan perhatian penuhnya, seperti bisa kita lihat di persentase 79,17%. Namun belum merasakan kegembiraannya yang maksimal karena masih ada di angka 71,3 yang dimana angka itu paling rendah. Maka dari itu, tanpa rasa senang, pembelajaran itu hanya menjadi formalitas tanpa apresiasi mendalam. Solusinya adalah kita harus mengubah cara mengajar. Inilah prinsip komunikasi sains agar bahasa daerah itu tidak dianggap kuno.
Jadi guru itu harus inovatif, menggunakan multimedia interaktif, harus komunikatif dengan bahasanya yang mudah dipahami, dan harus kontekstual. Misalnya dikaitkan dengan tren harian siswa. Misalnya siswa itu mereka suka TikTok, jadi buatlah tugas yang tugas bahasa daerah yang menggunakan aplikasi TikTok itu. Oke, jadi singkatnya riset ini menyimpulkan bahwa siswa sebenarnya memiliki minat yang tinggi, tetapi aspek rasa senangnya ini perlu perhatian khusus. Kita itu butuh inovasi agar bahasa daerah tidak lagi dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan, melainkan bagian dari gaya hidup milenial yang keren. Oke, sekian dari presentasi ini riset saya. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Oke Kak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya, saya melihat ada hal yang menarik dari data yang sudah dipresentasikan tadi. Nah, pada indikator perhatian itu kan sangat tinggi ya, tadi ada 79%, tapi rasa senang pada indikator rasa senang itu justru paling rendah. Bukankah menurut secara logika kalau siswa memperhatikan berarti mereka senang dengan pelajarannya? Nah, bagaimana bisakah diberikan penjelasan bagaimana fenomena tersebut? Oke, terima kasih ya Kak untuk pertanyaannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Secara logika mungkin terlihat kontradiktif ya. Nah, jadi ini adalah realita di lapangan. Mengapa perhatiannya itu tinggi namun perasaan senangnya itu rendah? Jadi kadang-kadang anak-anak itu kan ini kan di sekolah ya. Jadi mereka itu takutnya memusatkan perhatian ke guru itu memang benar, karena dia takutnya ada dimarahin guru atau ditegur guru karena mereka tidak memperhatikan gurunya. Namun di dalam situ mereka tidak senang dengan pembelajaran tersebut, tapi dia dituntut untuk patuh karena masih dalam lingkungan sekolah. Makasih Kak. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Kak. Oke, silakan. Nah, jadi tadi di bagian solusi itu dari Kak Stefani menyarankan bahwa guru untuk menggunakan platform seperti TikTok atau menyesuaikan dengan tren yang disukai oleh siswa. Tapi di awal presentasi Kak Stefani menyebutkan bahwa media sosial itu adalah salah satu penyebab turunnya minat siswa dalam berbahasa daerah. Bukankah ini menjadi pedang yang bermata dua ya Pak? Betul sekali. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Ya, jadi benar Kak, media sosial itu menjadi pedang bermata dua jika kita itu membiarkan siswa kita itu terlena dalam TikTok itu. Jika saja guru itu bisa memanfaatkan platform tersebut, maka akan sangat baik. Jadi misalnya guru ini menyuruh anak-anak ini untuk mengunggah tugas mereka agar di dalam TikTok agar orang-orang itu dapat teredukasi dengan bahasa daerah ini, begitu. Sudah Kak, terima kasih. Oke. Baik, dikarenakan sudah tidak ada yang bertanya dan waktunya juga sudah habis, maka terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.